Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Terima kasih semuanya Anda. Kenapa belum makan? Besok-besok nih, kalau mau belajar kan hari ini kan kita belajar matematika. Jadi otak dan berpikir itu sangat kritis, jadi harus diisi tenaganya dulu. Oke? Baiklah, sebelum kita ambil absen terlebih dahulu disilakan kepada kakak kelas untuk membimbing doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pada pembelajaran pada hari ini, baiklah, Bapak akan mengambil absen Anda semuanya. Nisa Al-Musna, Siti Nuraini Sari, Ika Putri Adila, Jazilah Ansri, Sri Astuti, Rizkia Putri, Bulan Oktara Madani, Rizkina. Mana Rizkina? Alfa. Nggak ada keterangannya? Nggak ada dia bilang mau kemana atau izin kemana? Ulfa, Sidik Menjazi. Baiklah, berarti satu orang yang nggak hadir ya? Iya, Pak. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan, di mana yang nantinya di kelipatan persekutuan ini ada FPB dan KPK. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita nantinya, apakah Anda semua sudah tahu apa itu KPK? Tahu. Apa itu KPK sih? Kelipatan persekutuan. Kalau FPB ada yang tahu? Apa ada sih? Baiklah, sebelum kita membahasnya, marilah sama-sama kita lihat terlebih dahulu apa pengertian dari FPB, apa pengertian dari KPK dan kelipatan persekutuan. Baiklah, di sini mohon kefokusannya dan perhatiannya semuanya Anda agar mudah dipahami. Nah, di sini ada pengertian kelipatan persekutuan. Siapa yang bisa baca pengertian dari kelipatan persekutuan? Silakan, Jazilah Ansri. Pengertian kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan cara menuliskan kelipatan setiap bilangan, lalu melingkari kelipatan bilangan yang sama atau bersekutu. Jadi Anda semua, kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang sama. Kan persekutuan itu artinya persamaan. Kelipatan yang sama atau bersekutu. Jadi kelipatan yang sama itu persamaan katanya adalah bersekutu. Dari dua bilangan atau lebih. Jadi ada dua atau lebih bilangan yang disebut dengan kelipatan yang sama atau bersekutu. Di sini penjelasannya, kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan cara menuliskan kelipatan setiap bilangan, lalu melingkari kelipatan bilangan yang sama bersekutu. Sudah paham Anda apa pengertian dari kelipatan persekutuan? Kita lanjut. Nah, di sini kita akan melihat contoh dari kelipatan persekutuan. Nah, di sini Bapak ada contoh. Tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Jadi di sini Bapak sudah membuat penyelesaiannya. Kelipatan 4 itu dikalikan dengan bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1. Jadi 4 dikali 1 4 kali 2 4 kali 3 4 kali 4 dan seterusnya.
sampai 44. Berarti di sini kalau 44 berarti 4 dikali 11. Nah, dan yang kedua kita uraikan juga kelipatan dari 6. Seperti yang di awal tadi dikalikan dengan bilangan asli. 6 dikali 1, 6 dikali 2, 6 dikali 3, 6 dikali 4, 6 dikali 5, 6 dikali 6, dan seterusnya. Jadi setelah kita uraikan kelipatan dari 4 dan 6, maka di sini kita simpulkan. Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36. Kenapa kita mendapatkan 12, 24, dan 36? Ada yang tahu Anda? Silahkan nih Pak. Yang di kelipatan 4 itu kan ada 12, Nah, 24 sama 36. Yang kelipatan 6 juga ada 12, 24 sama 36. coba dilingkari. Coba dilingkari yang mana saja. Kenapa disebut dia kelipatan persekutuan? Bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi dari penjelasan contoh ini kita dapat mempermudah arti dari kelipatan persekutuan. Nah, di sini kelipatan persekutuannya kan kita lingkari 12, 24, 36. Dan di 6 juga ada 12, 24, 36. Jadi dari persekutuan tadi kita mengetahui bahwasanya artinya adalah faktor yang sama dari kedua kelipatan tersebut. Iya kan? Iya, Pak. Sudah mengerti? Sudah. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada judulnya faktor persekutuan. Di mana faktor persekutuan adalah faktor yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Di sini ada Bapak juga membuat contoh dari faktor persekutuan. Jadi sini contoh, tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Jadi di sini kita cari dulu faktor dari 18. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Anda semua tahu kenapa datangnya 1, 2, 3, 6, 9, 18? Tidak, Pak. Perhatikan yang akan tulis di sini. 18 ini apakah bisa dibagi 2? Bagi 1? Bisa dibagi 1? Bisa. Bisa. Kalau dibagi 2? Bisa. Dibagi 3? Bisa. Dibagi 4? Tidak. Makanya saya tulis 4. Kalau 5? Tidak kan? Karena saya tulis. Fokus lagi anak-anak. Fokus lagi enggak? Jadi tadi kita sampai 5 ya. Enam apakah dalam bahasa apakah harus dibagi 6? Bisa. Kita tuliskan di sini. Nah, apakah 7 bisa dibagi 18 bisa dibagi 7? Tidak, tidak ditulis. 8 bisa dibagi
18 bisa dibagi 8? Tidak. Tidak. Ditulis 9 18 bisa dibagi 9? Bisa. Kita tulis. Setelah 9 sampai 18 ada lagi yang bisa membagi 18? 18 kan? Yang bisa 18. Nah, jadi Anda sudah paham kenapa bisa dituliskan 1, 2, 3, 6, 9, 18? Paham ya? Sama juga dengan 24. Seperti itu juga cara mencarinya. Jadi faktor persekutuan dari 15 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Alasannya kenapa persekutuannya diambil 1, 2, 3, dan 6? Anda tahu? Anda semua tahu? Tahu kan? Seperti yang sebelumnya tadi di slide yang ini, sama juga cara mengambilnya. Persekutuan yang sama dari 4 dan 6. Kalau 4 dan 6 tadi kan ada 12, ada 24, ada 36. Paham ya? Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam buku baru yaitu KPK dan FPB. Di mana di situ dituliskan pengertian dari KPK. Kita bacakan, kelipatan persekutuan terkecil itu adalah KPK. Singkatannya KPK. Ingat, KPK. Jadi KPK ini adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Jadi dia paling kecil dari yang lainnya. Selanjutnya ada FPB. FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Artinya faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan lainnya. Bedanya cuma di sini. Dia kita garis bawah ya perbedaannya. Ini yang nilainya paling kecil. Yang ini yang nilainya paling besar. Nah, tahu perbedaannya? Kalau yang KPK tadi yang perlu kita garis bawahi adalah nilainya yang paling kecil. Kalau FPB bagus Anda semua. Ternyata Anda semuanya di atas rata-rata ya. Kira Bapak tadi Bapak akan menjelaskan. Nah, lanjut. Di sini kita akan menentukan KPK dan FPB dapat dilakukan dengan pohon faktorisasi. Prima menggunakan pohon faktor. Nah, di sini kan tadi kita sudah mengenal apa yang disebut dengan KPK dan FPB. Di sini kita lihat terlebih dahulu contoh yang Bapak buat di slide ini. Tentukan KPK dan FPB dari 30 dan 42. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Menggunakan pohon faktor. Anda semua lihat kan pohon faktornya? Nah, jadi 30 itu dibagi, langsung ambil yang paling besar, nilai yang paling besar. Yang dapat membagi 2 dari 30 adalah 15. Dan yang dapat 15 adalah 5 dan 3. Kemudian kalau yang 42 kita lihat juga mana yang paling besar, berarti 21. 21 dikali 2 42. Jadi yang membagi 21 itu sama dengan 7. 7 itu dikali berapa biar dapat 21? 3. Jadi di sini kita uraikan 30 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Kalau 42 itu 2 dikali 3 dikali 7. Sama kan hasilnya sama yang ini? Bedanya cuma ini. Kalau di sini dibuatnya 15. Kalau di sini dibuatnya 21. Sebenarnya uraian sebenarnya ini. Nah, jadi di sini
sini dapat kita ketahui faktor persekutuan terbesarnya adalah 2 dan 3. Dan faktor persekutuan terkecilnya adalah 2, 3, 5, 7. 2 dikali. Ya, maksudnya dikali. Itu maksud apa? Paham? Paham. Paham kan? Paham. Lanjut. Lanjut. Di sini ada pemecahan masalah berkaitan dengan KPK. Kita bahas terlebih dahulu KPK sampai tuntas. Ini permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB biasanya berisi tentang kekelompokan beberapa jenis denda dengan jumlah yang di setiap kelompok. Contoh, coba bacakan soalnya ini. Ibu memiliki 24 kue dan 36 Kue coklat. kue coklat dan 36 kue keju. Ibu akan membagikan kedua jenis kue tersebut kepada beberapa anak selamanya. Berapa jumlah anak paling banyak yang mendapatkan kue dari ibu? Nah, itu soalnya. Berarti yang kita cari itu KPK dari 24 dan 36. Seperti yang kita buat sebelumnya, kita bikin pohon faktornya. 24 dibagi 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 3. 36 bagi 2 18. 18 dibagi 2 9. 9 kita dapat dibagi 2 kan? Bagi 3 dapat. Berarti 9 bagi 3 3. Nah, di sini kita uraikan langsung 24 faktornya adalah kenapa ditulis 2-nya 3 kali? Karena di sini 2-nya 3 kali. 3-nya 1 kali. Nah, di sini dibuatnya 2 kali 2 kali 2 kali 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Dan 36 ini kenapa 2 kali dibuat 2-nya? Karena di sini angka 2-nya 2 kali dan 3-nya 2 kali. Bisa juga disebut 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Nah, di sini kita dapat ketahui FPB-nya 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Kenapa yang kita cari FPB-nya? Ada yang tahu? Bulan. Kenapa? Bagus. Ini, nampak kan? Berapa jumlah anak paling banyak yang mendapatkan kue dari ibu? Jadi kesimpulannya, ibu dapat memberikan kedua jenis kue dengan masing-masing anak mendapat jumlah yang sama. Tiap jenisnya paling banyak pada 12 anak. Kenapa 12 anak? Karena FPB-nya tadi 12. Nah, Bapak ada soal, tentukan hasil dari siapa yang mau menyelesaikan soal nomor 1. Silakan ini pakai pohon faktor ya, pakai pohon faktor di apa di sini aja. Boleh, silakan. Tapi jangan lama-lama ya. Salah ya, bilang.
Sudah? Berapa KPK-nya? Tiga enam, yakin 36? Yes. Baiklah, kita akan lihat jawabannya. Apakah memang? Tiga enam ya. Ini jawabannya. Berarti yang dikerjakan teman kita benar. Kalau sama Bapak cara mencarinya bisa seperti ini, bisa seperti buat faktor tadi. Ini hanya memudahkan faktor itu memudahkan kita karena kita keliru dalam perkalian dan pembagiannya. Lanjut. Soal yang kedua silahkan udah. Jawabannya 10. Kita akan buktikan dengan jawaban yang sudah kita buat, yang sudah Bapak buat. Tadi ditanya apa? KPK. Mungkin yang dibuat ulang itu FPB. Coba kita ulang. Ulang mau ulang lagi? Siapa yang mau memperbaiki? KPK dari 10 dan 30. Nah, kalau tidak kita sama-sama kerjakan. Jadi, kenapa kita mendapatkan 30? Ada yang tahu? Tahu. Dari mana? Dari 2. KPK-nya kan kelipatan terkecil. Jadi kita ambil 2. Ini kan terkecil nih. 2 kali 3 kali 5. Jawabannya 30. Paham? Baiklah, kita lanjut soal berikutnya. Siapa yang mau? SPB dari 48 dan 64. Ada yang mau maju? Rizkia? Tuti? Sidik?
diatur ya, anak-anak. Kayaknya Sidik belum makan dari pagi. Puasa Sidik? Jadi benar dulu. Baik, kita cek jawabannya. 16 ya Sidik. Iya. Jadi jawaban yang dibuat oleh Sidik benar. Langkah pertama, faktorisasi prima kedua bilangan 48 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Tahu kan 22 pangkat 4 itu singkatan dari mana tadi? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 64. Itu kenapa ini ada 2 pangkat 6? Karena pembahasan yang dikatakan kita 2 makanya dibuat 2 pangkat 6 saja. Langkah kedua, ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Faktor prima yang sama itu 2. Pangkat terkecil dari 2 adalah 4. Karena 2 pangkat 4 dan terdapat dari 2 pangkat 6 dibagi 4. Itu kan ada 2 pangkatnya. Kemudian yang didapat 4. Jadi kesimpulannya FPB yang terdapat dari 4 adalah 16. Nah, baiklah, di Bapak ada media cara menggunakannya untuk mencari FPD dan KPK. Maka kolom ini nanti gunanya jika yang ditanya KPK maka nanti jawabannya di sini buat. Nah, dan untuk kolom yang di tengah ini nanti untuk soal. Dan untuk mencari FPB nanti jawabannya kita bikin di sini. Jadi Bapak contohkan terlebih dahulu. Bapak contohkan yang nomor 1 ya. Untuk mencari KPK dari kita buat yang ini soalnya 4. Kalau untuk mencari KPK berarti kelipatan terkecil. Untuk mencari kelipatan terkecil kita ambil faktorisasi dari 4 ini. 4 dikali 1 4. 4 dikali 2 8. 4 dikali 3 12. 4 dikali 4 16. 4 dikali 5 20. Nah, baru kita ambil lagi 6 kali 1 6 dikali 2 12. 6 dikali 3
18. Yang keempat 24. Senang dia. 4 dikali 5 30. 4 kali 5. berapa yang ini? 30. 34 kali 5. 30. Di sini ketika yang kita adalah KPK, di sini yang kalimat persekutuan terkecilnya berapa di sini? Sama. Maka jawabannya adalah 12. Paham anak-anak? Paham anda semua? Ikuti paham? Ini? Paham. Lanjut untuk mencari FVB. Untuk mencari FVB, 4 ini dibagi berapa biar habis? 2. Bagi 2 kan? Ya. Dengan 1, 2 dan 4. Kalau untuk 6, pembaginya berapa? 1, 2, 3, dan 6. Faktor persekutuan terbesarnya berapa yang sama? 2. 2. Berarti FVB-nya 2. Berarti FVB-nya sama dengan 2. KPK-nya sama dengan 12. Ada yang mau main? Ada yang mau mencoba? Silakan lah, sudah. Paham? Kan sama-sama belajar. Usahakan kalau bisa mencari 5, usahakan warna yang itu sama. Sekarang yang kami lakukan. KPK itu tadi artinya persekutuan terkecil. Tulis jawabannya di sini. FVB-nya belum.
apakah dengan cara ini lebih mudah daripada cara yang tadi? Iya. Iya kan? Karena dengan PDI kita cuma kekurangannya itu terbatas. Jadi kita mencari faktorisasi angka salingan penduduk. Berapa faktorisasinya? Kalau untuk soal yang terakhir, siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Siapa yang bisa mengatakan bolehlah? Baiklah mungkin anak-anak, waktu kita juga menunjukkan sudah jam 9:15. Mungkin kita sambung untuk minggu depan. Untuk yang nomor 3 ini dibuat di rumah juga ya. Besok kita pas masuk Bapak tanya lagi ya. Kalau tidak memahami atau tidak Bapak ajarkan, Bapak akan kasih hadiah. Baik, Pak. Baiklah, sebelum Bapak tutup, silakan simpan terlebih dahulu bukunya. Minta tolong kepada ketua kelas untuk dimulainya sebelum kita pulang. Baiklah anak-anak semuanya, apabila ada salah kata dari Bapak mohon maaf. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya di rumah karena banyak mengulang akan lebih paham untuk ke depannya. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.